Pada video kali ini, kita akan membahas masalah gagal bayar pinjaman online, pinjol. Beberapa orang mengalami situasi di mana mereka telat membayar atau gagal membayar pinjol, dan ada yang mengalami penagihan yang cukup mengganggu, seperti banyak telepon dan penagihan yang intensif. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang sama sekali tidak mengalami penagihan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Konsep penagihan pada pinjaman online seharusnya dilakukan secara default. Artinya, ketika jatuh tempo melewati batasnya, penagihan akan dilakukan terlebih dahulu melalui telepon. Tim penagihan, atau biasa disebut tim koleksi, terbagi menjadi dua bagian, koleksi internal, collection desk, dan koleksi lapangan, field collection. Mereka akan menghubungi Anda melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS, email, dan sebagainya. Sementara itu, tim koleksi lapangan akan datang langsung ke rumah Anda untuk melakukan penagihan, atau bahkan beberapa dari mereka datang ke kantor. Ketika Anda mengalami penagihan setelah beberapa tahun, meskipun sebelumnya tidak ada penagihan, ada dua kemungkinan. Pertama, pinjol yang Anda ajukan memberikan prioritas kepada orang lain yang mungkin memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan Anda, sehingga Anda tidak menjadi prioritas bagi mereka. Keadaan ini bisa terjadi kepada banyak orang, tetapi kita tidak mengetahuinya karena data dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menunjukkan bahwa masih ada banyak aplikasi pinjaman online dengan tingkat keterlambatan pembayaran, TKB, di atas 90%, yang seharusnya tidak boleh melebihi 5%. Ini menunjukkan bahwa manajemen aplikasi pinjaman online tersebut kurang baik. Mengapa banyak yang gagal bayar dalam aplikasi tersebut? Analisis yang digunakan mungkin kurang baik. Proses pencairan dana terlalu cepat hanya untuk mendapatkan pelanggan tanpa melihat profil klien apakah sesuai dengan pinjaman yang diajukan atau tidak. Beberapa aplikasi pinjaman online mungkin mencairkan pinjaman walaupun kita sudah gagal bayar atau telat bayar. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa pinjol mudah, padahal bunga dan denda yang harus dibayar sangat besar. Akhirnya banyak orang yang gagal bayar. Bagaimana cara agar kita tidak terus-menerus ditagih dan tidak terpantau di radar? Ada beberapa tipe orang yang ditagih. Pertama, orang yang selalu merespons dengan baik, mengangkat telepon, dan sangat kooperatif. Kadang-kadang, hal ini disalahartikan oleh para penagih sebagai orang yang memiliki potensi tinggi untuk membayar hutang. Mereka yang kooperatif menjadi target penagihan, sedangkan orang yang terlihat cuek atau tidak takut dengan penagih biasanya dihindari atau dikesampingkan, sehingga penagih bisa fokus kepada orang-orang yang memiliki potensi tinggi untuk membayar. Intinya, penagih juga memiliki target dan batas waktu. Mereka mungkin menggunakan segala cara untuk memastikan pembayaran hutang dilakukan. Namun, kita juga harus berusaha untuk membayar hutang kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online.